Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yo kabar anak-anak memugol metai seunyono dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Bu Widya dalam mata pelajaran bahasa Lampung. Pada kesempatan kali ini Bu Widya akan menjelaskan materi di kelas walau semester genap bab kepitau mengenai pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yolah kegiatan nyeritoken kisah pribadi sewaktu lelapahan ataupun kisah saja ditegak semasa uri di masa-masa saika likut. Nyokah pengalaman Kak Sako ataupun pengalaman say apai terjadi terhadap diri gam. Pengalaman ino nayah macem no. Wat say lucu, wat say guai ulun susah atau saro, wat muni kejadian ngeguai gam senang andel atei, saki atei, sejak ditegak gam dalam keuikan sehari-hari. Kesel nayah pengalaman, kesel nayah muni pengetahuan jamo keterampilan saigam kuasoi. Pengertian pengalaman pribadi adalah kegiatan menceritakan kisah pribadi sewaktu perjalanan ataupun kisah yang sudah dialami semasa hidup di masa-masa yang sudah berlalu. Apakah pengalaman yang sudah lama ataupun pengalaman yang baru saja terjadi terhadap diri kita. Pengalaman itu banyak macamnya, ada yang lucu, ada yang membuat kita sulit atau menyakitkan, ada juga kejadian yang membuat kita merasa senang, sakit hati, yang sudah kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula pengetahuan dan keterampilan yang kita kuasai. Pengalaman pribadi sewawaino gam catat lembukau harian, lekap jamawat tau, jamu kegiatan saya gam lakunai dawasino. Hal ino ngemi manfaat najemken ingekan tagen mak pelupo, gam dapat ngenilai kelakuan gam sayan atau introspeksi diri, ngembangkan kemampuan nulis, jamo nikatkan mutu uri. Pengalaman pribadi sebaiknya kita catat di dalam buku harian, lengkap dengan waktu, tempat, dan juga kegiatan yang kita lakukan pada hari itu. Hal ini memiliki manfaat untuk menajamkan ingatan supaya tidak pelupa. Kita juga dapat menilai kelakuan kita sendiri atau introspeksi diri, mengembangkan kemampuan menulis, dan juga meningkatkan mutu hidup. Berikut ini merupakan contoh salah seorang pengalaman pribadi yang berjudul Share Musibah. Di zaman modern, secara langsung nutut gam mesti pandai teknologi. Sainaris di kedawai unyen jimo yakni HP. Penano muni nyak beli HP ulah ngemudahkan lem komunikasi. Nyolagay tano nyak kak sekolah SMP pekno wayah jawah anjak nuo mesti caka angkot. Mulang sekolah gegeh biaso nyak caka angkot. Ikam pepido sanak baru say caka angkot ino mak seteguran. Tian siwek ngemayenken HP sayan-sayan iduhnyo say dinah tian. Di tengah gang layo, wat bubai ngebosana keno serimpit truk malah tukang angkot mak begadau nulung. Mulo kululih mina baga mak begadu pai nulung bubai ino kesian lagi lako ulun say nulung. Agonyo di ayen tugas gam gadu kutilpunken pelisai. Kebetulan bubai tuho keduga tejereka jak bakau pak mejang ulah supir ngerem megaju. Langsung kutan di foto kaban penumpang bagi. Berbagi kabar musibah. Hidup di zaman modern secara tidak langsung menuntut kita mesti menguasai teknologi yang hampir dimiliki semua orang yakni HP. Begitu juga saya beli HP karena memudahkan dalam komunikasi. Apalagi sekarang saya sudah sekolah SMP tempatnya agak jauh dari rumah mesti naik angkot. Pulang sekolah seperti biasa saya naik angkot. Kami sesama anak baru yang naik angkot itu tidak saling bersapa. Mereka sibuk memainkan HP sendiri-sendiri, entah apa yang dilihat mereka.
Di tengah jalan raya, ada ibu-ibu membawa anak kena serempet truk, malah tukang angkot tidak berhenti untuk membantu. Makanya kutanya, Paman, kenapa kita tidak berhenti dulu untuk menolong ibu itu? Kasihan belum ada yang menolong. Buat apa, Dik? Bukan tugas kita. Sudah kuteleponkan polisi. Kebetulan ada nenek-nenek yang ngantuk, terpelanting atau nyungsep dari bangku tempat duduk penumpang karena sopir mengerem secara mendadak. Langsung kontan difoto oleh para penumpang yang lain. Tiga nuo gadau besalin kawai kubuka isi HP aplikasi WA lem grup kelas bakahno di-share gambar bubai tuho saya tujuka di angkot jino. Memugo beliau mak pepiko. Lajau dikirim di lem grup. Lates maso jawaban amin amin amin. Padahal jino mak ko saya nulung bubai ino. Ngebuka aplikasi Facebook, bakah kejadian jino kak viral. Wat unyen lem begitu FB, gambar bubai saya kecelakaan jamo anakno di-share. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kak ninggal ulah kecelakaan dawasino. Si titik-titik. Memugo arwah beliau diterima jamo Allah subhanahu wa ta'ala. Komen penano munih. Amin, amin, amin. Jadi mak-makko saya nulung nyolagay ngelayat saya ninggal atau matay. Apo saya ago ngebumaikan almarhum mayat sino, sedangkan makko saya teman-teman pedulai. Ulah cukup gado komen di WA atau Facebook gawah. Mak munai bunda nyuaknya luah kamar. Rudi pah atakan bunda ngelayat ada nuo bici Salma. Nya dikenai kabar beliau ninggal jeno ulah kecelakaan. Ya bunda timbal kau, ikam wo laju lapah. Penano kisah pengalaman pribadi, saya anjak ku alamai di waktu bulan saika likut. Mudah-mudahan zaman si mak ngurangai tatanan keugikan jimo lapung di zaman tano, sehingga mak ngurangai nilai-nilai budaya saya tetuang di lempiil pesengirei. Sampai rumah setelah berganti baju, kubuka isi HP aplikasi WhatsApp. Di dalam grup kelas ternyata dibagikan gambar nenek-nenek yang terpental di angkot tadi. Dengan caption, semoga beliau tidak apa-apa. Lantas mendapat jawaban amin, amin, amin. Padahal tadi tidak ada yang menolong nenek tadi. Membuka aplikasi Facebook, ternyata kejadian tadi sudah viral, ada semua di dalam beranda Facebook, gambar ibu-ibu yang kecelakaan dengan anaknya di-share. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sudah meninggal dunia karena kecelakaan hari ini si titik-titik. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Komennya begitu juga, amin, amin, amin. Jadi tidak ada yang benar-benar mau menolong, apalagi melayat yang meninggal. Siapa yang mau memakamkan jenazah tersebut, sedangkan tidak ada yang benar-benar peduli, karena cukup sudah komen di WA atau FB saja. Tidak lama bunda memanggil saya dari luar kamar. Rudi, ayo antarkan bunda melayat ke rumah Bici Salma. Saya diberi kabar beliau meninggal tadi karena kecelakaan. Ya bunda, jawabku. Kami berdua langsung berangkat. Begitulah kisah pengalaman pribadi yang sudah kualami di waktu bulan yang lalu. Mudah-mudahan zaman ini tidak mengurangi tatanan kehidupan orang Lampung di zaman sekarang sehingga tidak mengurangi nilai-nilai budaya yang tertuang di dalam piil pesengiri. Berikut tokoh dan karakter yang ada di dalam pengalaman pribadi. Jimo saya nyerito atau orang yang menceritakan bernama Rudi. Karakternya peduli. Kemudian tukang angkot, lalam atau tidak peduli. Sanak-sanak sekolah zaman tano lalam atau mak peduli dan munih narsis.
Kemudian bunda karakterno peduli. Amanatno yola, gam perlu ngemik gaso peduli secara nyato ayun cuma lem HP. Jamo muni makai teknologi secara bertanggung jawab atau dang nyebarkan kabar budian atau hoax atau liem ulun. Amanatnya yaitu kita perlu memiliki rasa peduli secara nyata bukan cuma di dalam HP. Dan juga menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, jangan menyebarkan kabar bohong atau membuat malu orang. Contoh pengalaman pribadi yang lainnya berjudul Mulang Anak. Hari Minggu ikam semiana mulang ada anak Mataram. Ika mulang ago ngebilang kaban wagian Walid di anak sekalian ngeruang kubur Nyai Jamo Atu. Watau kak paga anak, Walid magakan mobil ikam jamoraga sai caka sepidah giung. Ikam le mobil geli kemeri gabai raga ino keno serimpit. Awas Walid, ngemik raga caka sepidah depan gam. Iyau nyak ngenah, timbal beliau. Kaca mobil dibuka, raga ino kaago ngamuk ulah yo munih takanjat. Nyo kabar mau Karim, dang pai gacai juga mak gado-gado jak ho. Raga saya dicua Karim ino waya tahan nang suwo ngatengken pudak Walid. Daud, ijo nikau dal. Ya Allah, mati sako mak setunggoan niku wut kak kiwah nikau tanonya malah mulah di sepidah giung. Pahla pai adat nuo. Payau, lain watau gawah, ikam gabai kemana-man tiga nuo. Timbal Walid. Ikam laju ada anak segado Walid ngimelai raga ino duit. Pulang kampung. Hari Minggu kami sekeluarga pulang ke desa Mataram. Kami pulang mau mendatangi para saudara Walid di desa sekalian ziarah kubur nenek dan kakek. Waktu sudah dekat desa, Walid mendekatkan mobil kami dengan bapak-bapak yang naik sepeda ontel. Kami di dalam mobil pada menjerit takut bapak-bapak itu kena serempet. Awas Walid, ada bapak-bapak naik sepeda di depan kita. Iya, saya lihat, jawab beliau. Kaca mobil dibuka, bapak-bapak itu sudah mau mengamuk atau marah-marah karena dia juga kaget. Apa kabarmu Karim? Jangan dulu marah-marah terus, tidak berhenti-berhenti dari dulu. Laki-laki yang dipanggil Karim itu agak bengong sambil menatap serius wajah Walid. Daud, ini kamu kah? Ya Allah, alangkah lama tidak ketemu kamu, Wud. Kamu sudah mewah sekarang. Saya malah kembali di sepeda ontel. Ayo, mampir dulu ke rumahku. Iya, lain waktu. Kami takut kemalaman sampai rumah, jawab Walid. Kami melanjutkan perjalanan ke kampung setelah Walid memberikan uang kepada laki-laki itu. Debei ikam kak mulang tiga nuo segadau ikam sholat maghrib berkumpul jejamo di tengah nuo. Gaso penasaran jak jino akhirno ikam luahken. Walid apo ragah jino sai cakak sepidah. Ulah bak dikenai duit Walid. Lulih ikam di Walid. Timbal Walid ino jamo kau sekolah di anak ho. Ulah sakan ragah ino mulogam tano dapat bangi sambung kau. Ulah ragah ino saya nutut sekam sekolah kedelit. Ulah bak kidah ikam maket ngenah ragah ino. Gehijo, ho ragah ino anak jimogayo munih lurah. Jadi zaman ho lamun lapas sekolah cakak sepidah kak ngasei temen. Yo lapas sekolah lamun kak satuk wetau lamun tunggo ikam saya lapah calu di utepeino ja unggak sepidah suwo ngiji. Sana aru jimo suker. Nah, jaksan nyak bepiil. Betikat kilui jamo Allah dapat nyakaken kurikan saya lebih wawai. Sehingga zaman anak buai kau dang sampai ago dihina ulun kupe. Sore kami pulang sampai rumah setelah kami sholat maghrib berkumpul bersama di ruang keluarga. Rasa penasaran dari tadi akhirnya saya sampaikan. Walid,
Siapa laki-laki tadi yang naik sepeda? Kenapa kok diberi uang, Walid? Tanyaku kepada Walid. Jawab Walid, itu kawanku sekolah di desa dulu. Karena disebabkan laki-laki itu, maka sekarang kita bisa hidup enak. Lalu kutanya lagi, kenapa laki-laki itu, Walid? Apakah dia yang membiayai Anda sekolah? Kenapa kok saya tidak pernah melihat laki-laki itu? Begini, dulu laki-laki itu adalah anak orang kaya, juga lurah. Jadi zaman dulu kalau pergi sekolah naik sepeda sudah mewah sekali. Dia pergi sekolah kalau waktunya sudah mepet. Kalau bertemu kami yang berjalan kaki, diludahinya dari atas sepeda sambil mengejek anak yatim, orang susah. Nah, dari sana saya bertekad minta kepada Allah bisa menaikkan kehidupan yang lebih bagus sehingga di zaman anak cucuku jangan sampai mau dihina orang lagi. Tano nyak bersyukur ayen kak ngegaso gayo anjing uwi gam serbo kecukupan mulo yo ku kenai duit tando terima kasih kau ulah ho nyak dikenai utepno suwo Walid maho. Jadi temen yalit cawo guru agama ikam menjada wajada. Apa saya teman-teman ago berusaha maka yo bakal berhasil. Terima kasih Walid kak naya berjuang demi ikam anak buai sekam. Suwo kudakep Walid kau. Iyo nak, pagakan diri metei jamo Allah serta jawahai kelakuan ngasai. Sekarang saya bersyukur bukan karena merasa sudah mewah, tetapi hidup kita sekarang serba kecukupan. Maka dia ku beri uang tanda terima kasihku karena dulu sudah diberi air ludahnya. Sambil Wali tertawa. Jadi benar ya Lid, kata guru agama saya. Menjada wajada. Siapa yang benar-benar mau berusaha, maka dia bakal berhasil. Terima kasih Walid sudah banyak berjuang demi keluarga. Sambil ku peluk Walidku. Iya nak, dekatkan diri kalian kepada Allah serta jauhi kelakuan sombong. Tokoh dan karakter pada pengalaman Uri yang berjudul Mulang Anek ialah Walid atau yang bernama Daud mempunyai karakter bersemangat atau optimis, ngangge atau tekun, ramah dan juga simah atau dermawan. Sementara Karim memiliki sifat jahil atau jahat, ngasai atau sombong, dan juga pemarah. Sedangkan orang yang bercerita memiliki karakter nurut, penasaran, dan munih supan. Jadi amanat dalam cerita yolah, Ugi mesti rendah hati, bersemangat, jamu nganggak lembe usaha. Ulahnya saigam tanam, inolah saigam terimo. Kemudian berpikir positif, jadikan cobaan atau kesalahan Ugi sebagai motivasi guai keberhasilan. Amanatnya, hidup mesti rendah hati, bersemangat, dan juga tekun berusaha karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Berpikir positif, jadikan cobaan hidup sebagai motivasi untuk hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah soal dan jawaban dari bab 7 pengalaman pribadi. Silahkan disimak.
Demikianlah materi, soal, dan jawaban dari bab ke-7 pengalaman pribadi. Lamun wat pebalahan saya kurang nujum diatai metai rupa pun sikam kilui mahap ngalim puro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.